I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Intan, saya dari kelas 10 Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah keberadaan Islam di Kalimantan. Islam masuk ke Kalimantan melalui 2 pintu, yaitu Jawa dari selatan dan Maluku dari barat. Proses Islamisasi di Kalimantan berlangsung secara efektif, yaitu sekitar abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Perkembangan Islam di Kalimantan menggeser keberadaan agama Hindu-Buddha dan berdampak pada munculnya kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Kalimantan ada 6. Mari kita bahas bersama-sama pada video berikutnya. Yang pertama ada Kerajaan Selimbau. Kerajaan Selimbau merupakan kerajaan kecil yang terletak di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Pada awalnya, Kerajaan Selimbau merupakan kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Selimbau didirikan oleh orang Dayak yang bernama Guntur Baju Binduh atau Raja Abang Binduh sekitar abad ke-7. Setelah menjadi raja, Guntur Baju Binduh bergelar Guntur Baju Binduh Kilat Lambai. Lalu saat itu kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Selimbau berubah menjadi kerajaan Islam saat masa pemerintahan raja yang ke-20, yaitu Pangeran Muhammad Jalaluddin yang bergelar Pangeran Sutakusuma. Pada masa ini, kerajaan mengirim utusan ke kerajaan Mempawah dan Pontianak. Dengan bantuan dua kerajaan ini, Selimbau menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Yang kedua ada Kerajaan Mempawah. Kerajaan Mempawah merupakan kerajaan yang terletak di wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Asal-usul nama Mempawah dari istilah mempauh, yaitu sejenis pohon yang tumbuh di hulu sungai yang kemudian dikenal dengan Sungai Mempawah. Awalnya, pola pemerintahan Kerajaan Mempawah berasal dari Bengkulu, Silintang, dan Kerajaan Sadaniang yang masih bersumber pada adat istiadat suku Dayak. Saat itu, corak kerajaan menganut ajaran agama Hindu. Pada masa pemerintahan Panembahan Sanggaok, sistem pemerintahan tradisional masih dipertahankan. Namun, mulai masuk ajaran agama Islam dalam kehidupan kerajaan, pada masa pemerintahan Raja Opu Daeng Menambun yang bertahta pada tahun 1740. Pengaruh Islam semakin kuat, kerajaan mulai memadukan hukum-hukum adat lama dengan hukum bersumber pada ajaran Islam. Yang ketiga, ada Kerajaan Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Diperkirakan berdiri sejak abad ke-8, hingga saat ini belum ditemukan sumber-sumber sejarah yang mengisahkan awal berdirinya kerajaan ini. Kerajaan Tanjung Pura memiliki banyak nama yang disebabkan kerajaan kerap berpindah ibu kota. Perpindahan ibu kota terjadi sekitar abad ke-15. Nama-nama kerajaan Tanjung Pura salah satunya yaitu Bakulapura sebagai daerah taklukan Singhasari. Kerajaan Tanjung Pura bercorak Hindu. Pengaruh Islam mulai terjadi saat ibu kota kerajaan dipindahkan ke Sukadana. Sultan Muhammad Saifuddin yang memerintah sekitar tahun 1622 sampai 1665 adalah raja pertama yang bergelar sultan. 4. Ada Kerajaan Landak. Kerajaan Landak atau Kerajaan Ismahayana Landak merupakan kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sejarah kerajaan ini hanya memiliki sedikit sumber-sumber tertulis, namun bukti arkeologi masih dapat dijumpai. Salah satunya adalah bangunan istana kerajaan. Pendiri Kerajaan Landak merupakan bangsawan Singhasari yang dipindahkan ke Kalimantan. Namun nama aslinya tidak diketahui. Raja pertama bergelar Sang Nata Pulangpali. Hingga raja ke-7, nama raja Kerajaan Landak tidak diketahui namanya. Pada masa pemerintahan Raden Ismahayana, agama Islam masuk serta berkembang di Kerajaan Landak. 5. Kerajaan Tayan. Kerajaan Tayan merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Tayan, Kalimantan Barat. Pendiri Kerajaan Tayan adalah Gusti Lekar dari Kerajaan Matan. Diyakini masih keturunan Raja Majapahit. Keruntuhan Kerajaan Matan merupakan pecahan dari Kerajaan Tanjung Pura. Meskipun berbentuk kerajaan, Kerajaan Tayan tidak menggunakan gelar raja atau sultan, melainkan Panembahan atau pangeran. Keputusan itu untuk menghormati Kerajaan Matan, Tanjung Pura, dan juga Majapahit. Raden Ismahayana bergelar Raja Adipati Karang Tanjung Tua yang memerintah pada tahun 1472 hingga 1542. Ia merupakan raja ke-8. Yang terakhir atau yang ke-6 ada Kerajaan Pasir. Kerajaan Pasir berdiri pada sekitar tahun 1575 dengan pimpinan pertama seorang ratu, yaitu Putri Betung. Semasa pemerintahan Putri Betung, Kerajaan Pasir masih menganut ajaran animisme dengan menyembah roh-roh halus. Kemudian, setelah Ratu Betung menikah dengan Abu Mansur Indrajaya, Kerajaan Pasir mulai memeluk agama Islam.